Saya apa-apa. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya di sini Gilman Gaya Nafi dengan 554 dari kelas BSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya mengenai psikolinguistik ya. Jadi di sini saya mengambil dari buku Eko Kuntarto tahun 2017 yang berjudul Memahami Konsepsi Psikolinguistik. Ya, berikut ini adalah cover dari buku tersebut yang di Pak Eko Kuntarto sendiri dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Langsung saja tanpa memperlama waktu, pada daftar isi saya membahas tentang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada sekilas perkembangan psikolinguistik sampai dengan bab 6. Jadi di buku tersebut terdapat ada 6 bab. Yang pertama ada pendahuluan ya. Jadi istilah psikologi yang disebut bahasa Latin atau psikologi bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani yaitu psiko. Apa sih artinya psiko? Yaitu jiwa atau ditambah logos. Kajian ilmu secara harfiah psikologi itu diartikan ilmu jiwa. Istilah ini mulai dipakai pada tahun 1530-an ya oleh seorang Jerman yang bernama Philip Melanchthon dalam ceramah akademisnya mengenai jiwa. Untuk membedakannya dari pneumatologi, yakni kajian jiwa manusia yang berkaitan dengan malaikat, roh jahat, dan Tuhan, psikologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku manusia dan proses-proses yang berkaitan dengan perilaku tersebut, baik perilaku individual maupun perilaku sosial. Perilaku individual sebenarnya baik dari perilaku tersebut. Perilaku seorang tersebut gimana caranya berkesehariannya, cara berpakaiannya dan segala macam, maupun dari perilaku sosial. Perilaku sosial adalah cara bagaimana seorang tersebut berkomunikasi lah, berinteraksi dengan lingkungan sekitar begitu. Ya, yang kedua ada lingkup psikolinguistik. Objek psikolinguistik adalah bahasa. Ya, jadi objek dari psikolinguistik adalah bahasa. Bahasa itu apa sih ya? Jadi suatu lambang atau bunyi yang bersifat arbiter ya gitu. Tidak, makanya itu lambangnya itu tergantung menjelaskan apa. Jadi gejala jiwa dan hubungan di antara keduanya. Bahasa yang berproses dalam jiwa manusia yang tercermin dalam gejala jiwa. Bahasa dilihat dari aspek psikologis. Yakni proses bahasa yang terjadi pada otak main, baik pada otak pembicara maupun otak pendengar. Aspek-aspek yang penting dalam garapan psikolinguistik antara lain. Yang pertama ada kompetensi, proses bahan dalam komunikasi dan pikiran. Jadi ada proses bahasa dan komunikasi. Proses bahasa itu seperti apa itu? Proses bahasa dalam mungkin jadi sebuah terjadinya pergeseran bahasa semakin berkembangnya zaman ya. Jadi ada perbedaan atau peningkatan bahasa dari dalam komunikasi dan pikiran. Yang kedua ada akuisisi. Apa sih itu akuisisi? Jadi pemerahan bahasa. Dari mana sih bahasa itu berasal? Dari mana sih bahasa itu diperoleh? Nah, seperti itu. Yang ketiga ada performansi, pola tingkah laku berbahasa. Dalam berbahasa itu pasti ada tingkah lakunya sendiri, maupun dari bahasa. Misal saya sendiri dari Purbalingga, pasti ada tingkah lakunya sendiri dalam ngomongnya ada yang medok. Kalau yang Banyumas ngomongnya ada yang madan alus, yang dari Mas Reza mungkin bahasa Tegal itu sangat kasar ya bagi orang sana gitu. Mungkin saya unik di Mas Reza ini. Yang keempat ada asosiasi verbal dalam persoalan makna. Asosiasi verbal adalah bagaimana persoalan tentang makna tersebut ya. Yang kelima proses bahasa pada orang abnormal. Proses bahasa yang orang abnormal itu orang yang gimana? Yang di luar nalar gitu. Orang-orang yang sudah berahli gitu. Jadi yang kena ada pelajaran dan kondisi, yang kedua ada pembelajaran bahasa. Yang kedua ada sekilas perkembangan psikolinguistik. Jadi sekilas ada perkembangan psikolinguistik dunia ya. Psikologi yang dimunculkan tahun 1950 oleh George Miller dan Charles Osgood. Yang B ada tahun 1951 ada seminar psikolinguistik di Universitas Cornell dengan sponsor The Social Science Research Council (SSRC). Ini mohon maaf bahasa Inggris saya dan repotan karena sering mandulet gitu. Yang perkembangan psikologi di Indonesia. Jadi pengembangan tadi kan udah membahas di dunia ya, rumah negara tadi mungkin Jerman atau segala macam. Kita kembali ke Indonesia, tanah negara kita sendiri yang tercinta ini.
perkembangan linguistik di Indonesia ditandai dengan terbitnya buku-buku psikolinguistik seperti Psikologi Harga Tarigan tahun 1985 yang mungkin dari teman-teman sendiri sudah melakukan rangkuman ya pada rangkuman teman-teman mengenai psikologi. Yang kedua ada psikologi modern mengantar Simanjuntak tahun 1987. Yang ketiga ada aspek psikologis oleh Mansur Pateda 1990. Yang keempat ada psikologi Sri Subayakto Nababan 1992. Yang selanjutnya ada psikologi Sunjono Jarwojo 2002. Yang terakhir ini mungkin dari teman-teman nggak asing lah ya, oleh bukunya mungkin sering dikutip oleh beberapa peneliti atau seseorang dalam melakukan penelitian untuk sebuah kajian proposal skripsi atau segala macam untuk sebuah kajian ilmiah ya. Abu Cahaya tahun 2003. Pasti kalian dari teman-teman sini nggak asing oleh bukunya itu. Ya, selanjutnya dapat tiga tata bahasa transformasi sebagai dasar kajian linguistik ya. Jadi dasar dari psikolinguistik itu kajiannya adalah dari tata bahasa. Jadi ilmu dasar dari semua cabang linguistik gitu. Ya, bahasa misi seperti apa? Dalam bagian ini dikemukakan 5 hal yang berkaitan dengan tata bahasa transformasi sebagai dasar kajian psikolinguistik. Yang pertama yakni batasan tata bahasa. Ya, jadi di sebuah tata bahasa itu ada batasannya masing-masing. Ya, batasan seperti apa? Ya mungkin dalam bertata bahasa ada tingkatannya lah. Oh, di sini ada batas saat berbahasa. Jadi selanjutnya itu tidak meningkat gitu, ada batasan setiap jenisnya. Yang kedua ada kompetensi dan performansi. Yang ketiga ada kreativitas bahasa. Nah, yang ketiga ini mungkin dari berbahasa itu ada kreativitasnya sendiri. Pasti di setiap orang ada cara-caranya dan mungkin dari teman-teman sendiri cara berbahasa itu berbeda-beda. Ada kreativitas sendiri, ditambah-tambahin apalah kan itu kreativitas dari teman-teman sendiri gitu. Yang keempat ada komponen tata bahasa. Dari tata bahasa tersebut ada komponen-komponen tersendiri dari tata bahasa yang mungkin komponen dari sebuah huruf, angka itu merupakan sebuah dari bahasa. Yang kelima ada tata bahasa transformasi sebagai dasar kajian linguistik yang tadi saya sudah jelaskan sedikit mengenai tata bahasa dalam merupakan sumber utama dari sebuah kajian ilmu psikolinguistik ya, dan semuanya pokoknya dalam bahasa Indonesia itu yang pertama adalah kajian dalam bahasa ini bahasa sebagai dasarnya itu apapun intinya. Ya, yang komponen tata bahasa atau grammar merupakan seperangkat wujud yang dikuasai oleh kaidah tersusun dari order, rules atau kaidah modifikasi rules. Tata bahasa berkaitan dengan 3 komponen yaitu fonologis, sintaksis, dan semantis. Nah, komponen semantik diasosiasikan secara mendasar pada adegan batin yang menghasilkan representasi semantis atau semantic representation. Nah, ini mungkin dari teman-teman bisa melihat sendiri dari gambar yang saya ikuti dari buku tersebut, dari bagian tata bahasan ya, dari sintak yang diketik oleh rules dan leksion, dan di bawah turun lagi itu transformasi rules dan struktur semantik rules yang sudah dijelaskan. Nah, turun lagi ke bawah mengenai surface struktur dan fonologi rules dan kembali lagi ke semantik dan pada akhirnya kepada turun phonetic representation. Nah, komponen sintaksis. Jadi sintaksis adalah telah mengenai prinsip dari proses yang digunakan untuk membangun kalimat dalam bahasa tertentu. Itu menurut Chomsky dalam bukunya 1957 halaman 11. Komponen tata bahasa transformasi yang merupakan abstraksi yang mendasari penanda frasa melalui kaidah frasa KSF dan penanda frasa turunan melalui kaidah transformasi. Dan sistem data yang merupakan struktur dan merupakan sistem transformasi yang memetakan struktur batin menjadi struktur lahir itu yang dikutip oleh Palmita dalam bukunya 1972 halaman 117. Ya, kaidah KSF ya yang atau dalam bahasa kaidah struktur frasa adalah suatu formulasi instruksi yang konteks maupun terikat obligator maupun opsional disengaja maupun tidak. Itu menurut Chomsky ya. Ini dari beberapa pendapat itu sebenarnya hampir sama ya, jadi mengenai kaidah struktur frasa. Berikut kaidah struktur frasa ada kalimat, ada istilah kalimat dan frasa. Jadi satu kalimat fn ditambah f2 dan v2 verba ditambah nomina dan frasa nomina dan ditambah nomina yang ada satu sebuah itu n orang bola yang karena ada membawa membaca yang tujuan dan mood akan sedang sudah dapat harus gitu.
Komponen fonologis ya, jadi fonologis ada komponennya. Komponen fonologis meliputi satu, jenis fonetik. Apa sih jenisnya? Artikulatoris, akustis, dan audiotoris. Yang kedua ada produksi bunyi bahasa. Produksinya ada apa saja dalam berbahasa? Proses aliran udara. Ya dalam saat berbahasa itu pasti kan ada dalam proses bunyi bahasa kan ada aliran udara. Contoh saya sedang ngomong pasti kan ada dari mulut sampai ke hati, dari mengeluarkan sebuah udara gitu yang menghasilkan sebuah bunyi, fonasi, dan artikulasi dan oronasal. Mungkin artikulasi saya mungkin kurang jelas atau benar kan itu mungkin bisa menjadi sebuah alasan. Yang ketiga ada fonem segmental atau vokal, konsonan dan semivokal, dan fonem suprasegmental prosodi. Yang keempat ada fonotaktik, distribusi deretan fonem penyukuran. Berikut ini vokal dan konsonan dalam bahasa Sunda. Jadi teman-teman ada dari bahasa Sunda, ada dari orang Sunda nggak dari mungkin di sini? Mbak Dewi orang Sunda, Mbak Dewi? Oh Jawa ya. Oh, berarti Mbak Jawi di sini semuanya ya. Yang vokal di sini ada I, E, U, E, O, A. Nah, konsonannya seperti apa? Konsonan bila labio dan alveolari bial dental. Mungkin teman-teman lihat sendiri ada konsonan-konsonan tersebut dari 1 sampai 6 itu ada hafal, kata tril, lateral, nasal, dan semivokal. Gitu. Bab 4 ada pengenalan bahasa. Batasan dalam pengenalan bahasa ada batasan pengenalan bahasa. Kita apa? Sepakat ini para psikologis lebih suka memakai istilah pemerolehan bahasa language expression daripada pembelajaran bahasa Indonesia, language learning. Istilah pemerolehan ini bahasa dirasakan lebih tepat dan sederhana. Itu menurut Leonis tahun 1981 dalam bukunya halaman 252. Yang kedua ada komponen PB. Apa sih komponen PB? Komponen pengenalan bahasa. Dalam pengenalan bahasa ada komponennya. Menurut Chomsky 1966 menjelaskan bahwa kaidah tata bahasa meliputi komponen fonologi, sintaksis, dan semantik. Sintaksis merupakan komponen sentral ya. Sentral apa? Yang cabang gitu. Ada senternya. Dalam grafik kan itu ada center, toser, dan sebagainya macam ya. Yang ini menurut komponen bahasa itu yang konsisten dan penguasaan kaidah dan leksikon untuk menerima struktur batin dan struktur lahirnya dihubungkan melalui kaidah dan formasi. Singkatnya komponen bahasa itu yang pertama ada fonologi, sintaksis, dan semantik. Proses PB, nah jadi ada proses terjadinya pemerolehan bahasa. Itu bisa teman-teman lihat sendiri, ada performasi merupakan pelaksanaan kemampuan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Kompetisi merupakan pengetahuan tentang bahasa yang bersifat abstrak ya, atau arbitrary dan tidak sadar. Itu yang pertama ada produktif, idealis, rancangan bahasa. Kemudian itu pelaksanaan, definisi, naik lagi ke identifikasi, pemahaman, dan perspektif. Atau digambarkan oleh Brooks tahun dalam bukunya 1975 sebagai berikut: pembicara, praucap, encoding, fonasi, transisi penyimak, pasca ucap, decoding, audisi, dan gitu. Itu dari proses dari pengenalan bahasa. Inti dari pengenalan bahasa sendiri yaitu yang pertama ada komponen pengenalan bahasa, fonologi, dan semantik. Yang kedua pengenalan bahasa, yang kelima tahap pengenalan bahasa. Yang keempat adalah masa kritis, yang secara umum itu ada 3 pendekatannya. Yang pertama ada pandangan natif Chomsky, yang kedua ada pandangan behavioristik, yang ketiga ada pandangan kognitif. Itu menurut Kierkegaard berdasarkan komponen tata bahasa terdapat 3 teori pengenalan bahasa. Yang pertama ada pengenalan fonologis, pengenalan sintaksis, dan pengenalan semantik. Ya, ini sudah bab 5 ya. Jadi hampir lagi mungkin tidak terasa, mungkin sedikit lagi bisa selesai. Ya, ini dalam bukunya Eko Kuntarto dalam memahami konsepsi psikolinguistik, neurolinguistik, biologi, dan bahasa. Apa sih itu di dalamnya? Jadi bahasa ngisi ada 8 hal yang disajikan dalam bagian ini, yakni menjelaskan tentang batasan neurolinguistik 2 sisi: otak manusia, kemampuan otak dan keterampilan, hubungan bahasa, pikiran, struktur kejiwaan, kreativitas berbahasa, dan gangguan berbahasa yang seperti tadi yang saya pertama jelaskan. Batasan neurolinguistik yaitu ada pakar dalam bidang ini. Ketiga pakar tersebut Pierre Paul Borza dan Fritz Hirstig dan Wincenka. Pakar itu masing-masing membahas hubungan bahasa dengan bagian otak manusia, hubungan otak dengan bagian pendengaran. Jadi otak itu sangat berpengaruh dalam komponen manusia.
di dua sisi otak manusia, yaitu di sini saya merangkum lagi definisi otak. Otak yaitu mungkin ada salah ketik. Otak adalah benda putih yang lunak terdapat di dalam rongga tengkorak yang mungkin jangan dibayangkan, teman-teman mesti punya sendiri. Yang kedua, dari idiom terkait otak dalam bahasa Indonesia terdapat idiom seperti otak ayam, otak udang, otak kucing, dan otak-otak lainnya yang merujuk pada ketidaksebenarnya atau keukiran. Yang ketiga, ada kompetensi dan performansi berbahasa, kemampuan berbahasa dan kinerja komunikasi merupakan hasil dari kerja yang kompleks. Nah, jadi yang mekanisme saraf itu bisa mulai mekanisme saraf yang kompleks, memasuki ilmu tentang neuron, neurosis, mulai makna yang kompleks. Nah, jadi parameter ini berperan sebagai pusat kemampuan berbicara. Seperti itu. Kemampuan otak dari utama yang berbahasa menurut Cortex, otak manusia memiliki 3 bagian dasar, yaitu bagian otak reptil, sinaptik, dan neurektik. Nah, itu menurut Porter ya, yang mengatur fungsi sensorik dan kelas hidup otak mamalia, tubuh dan segala macam untuk berpengaruh berpikir intelektual, penalaran perilaku waras, bahasa dan kecerdasan yang lebih tinggi. Itu maksudnya. Bahasa dan pikiran ya, struktur kejiwaan. Struktur kejiwaan sebenarnya dapat disamakan dengan atau kerohanian, ialah hal-hal yang berkaitan dengan jiwa batin atau rohani. Jiwa itu memiliki berbagai pengertian, antara lain yang pertama roh atau jiwa manusia, yang kedua seluruh kehidupan dari manusia, yang ketiga suatu orang yang utama dan menjadi sumber tenaga semangat, yang keempat ada itu. Nah, itu dari pendapat menurut Moleman et al. Tahun 1988 dalam bukunya 364. Kualitas hubungan bahasa dan pikiran menurut Steinberg 1982 tahun 1900 dalam halaman 101 dalam bukunya Eko Kuntarto, hubungan bahasa dan pikiran terdapat dilihat dari segi produksi ujaran, produksi pikiran, bahasa sebagai dasar pikiran. Yang ketiga ada sistem menuju persepsi budaya dilihat dari produksinya. Ujaran merupakan dasar pikiran. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran adalah sejenis tingkah laku. Sebuah ujaran atau kalimat merupakan hasil pemikiran atau pertimbangan pikiran yang tersirat ya. Jadi ada makna tertentu dalam sebuah pemikiran atau pertimbangan sebuah ujaran ya. Keinginan yang diungkapkan dalam sebuah kalimat pun merupakan hasil pemikiran seorang gitu. Nah, jadi bahasa sebagai sistem kognitif ya. Kognitif merupakan proses pengenalan dan penafsiran lingkungan oleh seseorang, kegiatan memperoleh pengetahuan atau usaha mengenali usaha melalui pengalaman mulai proses kognitif menggunakan bahasa sebagai dilihat dari psikologi. Kategori kognitif sebagai bahasa memiliki kategori antara lain bilangan, negasi, kausalitas, dan waktu. Begitu. Yang bab 6 ada proses psikolinguistik dalam kehidupan orang dewasa. Yang bagian ini di dalam bagian ini dibahas 3 hal, yakni ada batasan proses psikologi, isi tesis word, perbedaan kognitif dan komunitas bahasa. Proses psikologi itu seperti apa prosesnya, yaitu dari berbagai cara, ada yang berdasarkan tes hipotesis, edukasi, teori, ada juga yang berdasarkan metode dan bidang dilakukan. Meskipun begitu banyak penelitian bekerja dalam bagian ini memulainya dengan fenomena atau masalah yang muncul. Nah, tesis word di sini saya menyimpulkan ada 9 poin ya tentang etnolinguistik mengenai dilahirkan mulai studi bahasa yang keluar dari kelompok bahasa Indonesia Eropa. Ya tidak ada 2, yang kelima ada tidak 2 bahasa sehingga tidak dapat memakai satu punya saraf sama, sehingga bahasa tidak merupakan cetakan dalam pikiran yang diungkapkan. Itu dari 9 kurang lebih isinya seperti itu dari isi tesis word. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang jelas, nanti saya bisa bagikan lagi PPT-nya karena waktu yang sangat terbatas ini. Perbedaan, artinya ada perbedaan kognitif dan bahasa. Jadi tesis word yang pertama adalah bahwa dunia berbeda dialami dan diterima dalam komunitas linguistik yang berbeda. Situasikan berbeda antara bahasa seperti bahasa Eskimo memiliki 3 kata yang membedakan 3 jenis salju. Bahasa Inggris memiliki kata yang berhubungan dengan roti banyak macamnya. Bahasa Indonesia memiliki banyak jenis nama makanan seperti padi, beras, tepung, nasi, bubur, dan lain-lain. Fitur semantik berbeda antara kata-kata seperti kata-kata dalam bahasa Eskimo, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia memiliki perbedaan makna dasar. Pasti dasar-dasarnya dalam bahasa Inggris itu Indonesia sangat berbeda jauh. Terutama bahasa Inggris itu bahasanya kadang aneh. Yang subjek seperti tikus, anjing, dan orang memiliki ciri yang berbeda karena makna dasar yang dikandungnya. Yang kedua ada subjek seperti tikus, anjing, dan orang memiliki ciri yang berbeda karena makna yang dikandungnya. Yang ketiga ada kata-kata digunakan secara bermakna jika mereka secara lembut melakukannya dengan cara acuan mereka lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan linguistik.
Nah, perbandingan seperti itu khususnya yang bersangkutan dengan kata-kata yang menyatakan warna dasar telah dilakukan oleh pakar-pakar bahasa. Ada bahasa yang memiliki dua kategori, putih dan hitam. Kategori warna putih dan hitam dan merah, 4 kategori warna putih, merah, kuning dan hitam, 5 kategori warna hitam, merah, putih dan kuning. 6 ada kategori warna putih, hitam, merah, hijau. Nah, 8 kategori warna hitam itu ada beberapa banyak kategori, kan tidak? Bermacam-macam itu bentuknya. Ya mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mungkin dari teman-teman ada seperti pertanyaan bisa diajukan monggo. Lu. Monggo dari penanya bisa acungkan tangan setinggi mungkin hingga harapan orang tua juga bisa. Jadi yang Mas Asadi monggo. Oke. Perkenalkan, nama saya Asadi Mukti Andika dengan NIM akhir 50 atau 50. Izin bertanya. Di dalam PowerPoint sudah dijelaskan mengenai akuisisi bahasa atau pemerolehan bahasa. Nah, saya izin bertanya, apa peranan lingkungan terhadap akuisisi bahasa? Terima kasih. Bisa juga lagi gimana lagi secara pelan langsung intinya aja pertanyaan. Apa hubungan lingkungan? Benar. Apa? Apa hubungan lingkungan dengan akuisisi bahasa? Betul. Ya karena ini kajian sekretaris saya sudah dibayar manual, nulisnya kira-kira kan nanti tidak ya monggo Pak Selvi. Baik, saya Tika Selvia dengan akhir 56 izin bertanya, bagaimana tata bahasa transformasi mempengaruhi pemahaman bahasa pada tingkat psikologis? Terima kasih. Bisa diulang secara lebih pelan mungkin langsung intinya. Pelan-pelan itu. Bagaimana tata bahasa transformasi mempengaruhi pemahaman bahasa pada tingkat psikologis. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mbak Selvi. Mbak yang di belakang ya. Ya, perkenalkan, nama saya Dian Ferendrana dengan NIM akhir 61, izin bertanya. Dalam bab 3 dijelaskan mengenai lingkup psikolinguistik dan terdapat kalimat bahasa dilihat dari aspek psikologis, yakni proses bahasa yang terjadi pada otak. Pertanyaannya yaitu, apa hubungan antara proses pemahaman bahasa dan aktivitas otak dalam bidang psikolinguistik? Ya, terima kasih. Bisa juga langsung intinya aja. Langsung intinya aja. Apa hubungannya antara proses pemahaman bahasa dan aktivitas otak dalam bidang psikolinguistik? dalam bidang psikologi? Ya. Ya, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang pertanyaan sudah sangat bagus pada siang hari ini ya. Luar biasa. Niat sekali ya untuk melakukan perkuliahan hari ini ya. Saya sangat bangga hati ya. Saya izin menjawab dari pertanyaan dari Mas Asadi yang tadi bertanya mengenai apa hubungan lingkungan dengan akuisisi bahasa, apakah seperti itu? Ya. Izin menjawab. Jadi peran penting dalam akuisisi bahasa seorang berikut. Dalam lingkungan ada beberapa ya, ada 3 faktor ya. Pertama, input bahasa. Lingkungan tempat seorang tinggal akan memberikan input bahasa yang kaya, misalnya anak yang dibesarkan dalam keluarganya yang aktif, yang berbicara akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendengar menggunakan bahasa dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki banyak interaksi verbal. Yang kedua ada interaksi sosial. Lingkungan juga mempengaruhi interaksi sosial yang merupakan faktor penting dalam pembelajaran bahasa. Yang ketiga ada model peran ya. Lingkungan yang menyediakan model peran yang penting dalam pembelajaran bahasa. Jadi bahasa itu terbentuk dari lingkungan. Lingkungan tersebut itu bahasanya seperti apa? Pasti akan berpengaruh. Anak cenderung meniru perilaku dan pola bahasa orang dewasa dan teman sebayanya. Jika orang-orang di sekitar menggunakan bahasa dengan baik, anak-anak kemungkinan besar akan meniru. Contoh aja Mas Asadi, misal kamu tinggal di Jawa Timur, pasti entah cepat atau lambat pasti Mas Asadi bahasanya akan ikuti ke sana ya, walaupun itu enggak 90% langsung, pasti itu mungkin akan tercampur bahasa Jawa Timur, mungkin seperti itu. Apakah bisa diterima Mas Asadi? Bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih juga Mas Asadi.
Dan izin menjawab juga pertanyaan dari Mbak Tika Selvia ya, yang bertanya tentang bagaimana tata bahasa transformasi mempengaruhi pemahaman bahasa pada tingkat psikologis. Apakah seperti itu Mbak Selvi? Ya, izin menjawab. Jadi pada tingkat psikologis tata bahasa transformasi mempengaruhi pemahaman bahasa dalam beberapa cara, yaitu ada pemahaman struktur, yang kedua pemahaman kalimat, pemahaman kesalahan, yang keempat adalah pemahaman kreativitas bahasa. Dengan demikian, tata bahasa transformasi mempengaruhi pemahaman bahasa pada tingkat psikologis dengan membantu kita mengerti struktur bahasa, memahami kalimat yang kompleks, mengenai kesalahan dalam bahasa, dan menghargai kreativitas dalam penggunaan bahasa. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Selvi, apakah bisa diterima? Bisa Mas Hilman. Terima kasih. Mbak Vera, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dian Vera Indriana yang bertanya mengenai apa hubungan antara pemahaman bahasa dan aktivitas otak dalam bidang psikologi. Apa seperti itu pertanyaan Mbak Vera? Iya, betul. Oke, jadi izin menjawab. Yang pertama, aspek penting dalam bidang psikologi berikut. Hubungannya yang pertama ada pemrosesan bahasa dalam otak. Nah, jadi di dalam otak pasti ada pemrosesan dulu. Intinya kalau mau Anda berbicara lah, misal, pasti di otak itu kan mikir dulu kan. Kalau Anda itu apalagi dalam tingkat kuliahan pasti itu sudah dipikir banget gitu. Beda lagi kalau orang-orang di jalan kalau mungkin orang-orang yang ngarit itu kan ngomong saat di media gitu, mau terancam akhirnya menyakiti jiwa dan raga. Yang kedua ada aktivitas otak selama pemahaman bahasa. Aktivasi ya otak selama pemahaman bahasa. Jadi penelitian menggunakan teknik neuromi telah menunjukkan bahwa saat seseorang memahami atau memproduksi bahasa berbagai daerah, otak terlibat dalam proses tersebut. Misalnya saat sedang mendengarkan atau membaca kalimat, area otak yang terlibat dalam pemeriksaan auditory dan visual akan aktif. Selain itu, daerah-daerah yang terlibat dalam pengenalan makna, sintaksis, dan struktur kalimat juga terlibat. Yang ketiga ada peran struktur otak dalam. Ya, jadi struktur otak dalam itu juga berpengaruh juga, jangan dibikin nggak pengaruh gitu. Ada mempengaruhi kemampuan suara dalam pemahaman bahasa. Misalnya beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan konektivitas. Jadi setiap orang itu ukuran otaknya berbeda-beda ya. Contoh saja dari Mas Abdul ini ya, atau Mas siapa itu pasti berbeda-beda. Kalau saya gede, kalau saya lonjong dan berbagai macam ukurannya gitu. Dan dapat berhubungan dengan kemampuan bahasa orang. Yang keempat ada gangguan bahasa dan kelainan otak ya. Mungkin kelainan otak atau otaknya udah putus gitu kan, sarafnya. Studi psikologi juga mempelajari hubungan antara gangguan bahasa seperti afasiasi, gangguan dalam pemahaman atau produksi bahasa. Sehingga dengan demikian psikologi mempelajari bagaimana aktivis otak terkait dengan proses pemahaman bahasa, baik dalam konteks proses bahasa normal maupun dalam konteks gangguan bahasa. Nah, ini memberikan wawasan yang berharga tentang fungsi otak manusia dalam memahami dan menggunakan bahasa. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Vera, apakah bisa diterima jawaban saya? Terima kasih. Alhamdulillah selesai sudah presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.